Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karis dari kelas PTKA. Di sini saya akan membawakan sebuah rangkuman mata kuliah manajemen proyek TI dari kelompok yang saya sudah pilih. Untuk yang pertama, materi kelompok 2, yaitu siklus manajemen proyek dan pengembangan TI. Sebuah pendekatan terstruktur untuk merencanakan, mengelola, dan menyelesaikan suatu proyek yang sesuai dengan tujuan, batas waktu, dan anggaran yang ditetapkan. Pentingnya manajemen proyek ini, yaitu tujuannya sudah jelas: kepuasan pelanggan, pengelolaan risiko, pengendalian biaya dan waktu, peningkatan efisiensi. Selanjutnya, fungsi manajer. Manajer proyek memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan suatu proyek dari awal hingga akhir. Siklus kedua, siklus manajemen proyek. Siklus manajemen proyek terdiri dari beberapa tahap yang membantu memastikan proyek berjalan dengan lancar dan berhasil mencapai tujuannya. Berikut adalah tahapan umum dalam siklus manajemen proyek, yaitu inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pematuan. Siklus manajemen proyek ini memungkinkan manajer proyek untuk merencanakan, mengelola, dan menyelesaikan proyek secara efektif, memastikan bahwa tujuan proyek tercapai sesuai dengan waktu, anggaran, dan kualitas yang telah ditentukan. Metodologi pengembangan menggunakan metode waterfall linear yang mengikuti urutan tahapan dan harus selesai sebelum memulai tahap berikutnya. Metode agil, adaptif, fokus, pengembangan iteratif, kolaborasi tim, kerangka agil, Scrum, Kanban. Metode spiral, evolusioner, menggabungkan aspek iteratif, berputar melalui 4 tahapan: penentuan tujuan, analisis, pengujian, dan evaluasi. Metode RAT, siklus pengembangan cepat dan iteratif, menggunakan prototype, cocok untuk proyek, kecepatan dan fleksibilitas penting. Metode V-model, mencocokkan setiap tahap pengembangan dengan tahap pengujian, memastikan bahwa setiap kebutuhan diuji sebelum ke tahap selanjutnya. Untuk materi kedua saya ambil pada kelompok 3, yaitu feasibility study. Kelayakan teknologi. Banyak proyek yang mengalami keberhasilan dan kegagalan. Penelitian ini mengidentifikasi penyebab kegagalan proyek teknologi informasi. Untuk menanggulangi kegagalan yang terjadi di CV, maka diperlukan solusi tujuan dan kebutuhan proyek secara jelas sebelum proyek dimulai. Menerapkan strategi komunikasi efektif selama masa perencanaan. Dalam kelayakan teknologi ini, perusahaan harus menentukan bagaimana kelayakan teknologinya. Kelayakan teknologi ini sangat penting pada proyek, karena di sini banyak terjadi kegagalan jika sudah di tahap pengujian, dan banyak juga kegagalan pada kebutuhan pada proyek. Selanjutnya, kelayakan ekonomi. Suatu pengkajian pada rencana investasi tentang kelayakan suatu investasi. Yang dimaksud adalah memperoleh keuntungan. Tujuan penelitian ialah apakah proyek layak pada analisis kelayakan ekonomi, kelayakan
digunakan sebagai usaha untuk mengevaluasi biaya investasi proyek. Di kelayakan ekonomi ini perusahaan ingin mencari untung dengan cara melakukan analisis kelayakan ekonomi. Selanjutnya, kelayakan organisasi. Kelayakan organisasi dalam manajemen proyek TI melibatkan evaluasi apakah organisasi memiliki kemampuan dan sumber daya yang cukup untuk mengelola proyek TI, koordinasi dan komunikasi sumber daya manusia, struktur organisasi, komitmen dan dukungan, kualitas dan pengawasan merupakan aspek-aspek yang dianalisis. Untuk materi selanjutnya, ruang lingkup proyek TI. Saya ambil dari kelompok 1. Pendekatan strategi dalam mengelola teknologi informasi dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bisnis. Di ruang lingkup proyek TI ini sebuah perencanaan bagaimana kita untuk mencapai sebuah tujuan di proyek. Karakteristik dalam manajemen proyek diantaranya adalah tujuan yang jelas, waktu yang terbatas, sumber daya yang terbatas, dan risiko yang harus dikelola. Ini karakteristik, yaitu apa-apa saja dalam proyek ini bagaimana tantangannya. Pentingnya manajemen proyek TI: mendukung strategi bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan keunggulan kompetitif, memfasilitasi pengambilan keputusan. Inilah pentingnya pada proyek ruang lingkup proyek TI. Baik, kita masuk pada sifat proyek dan manajemen proyek TI. Melibatkan teknologi yang kompleks dan berkembang dengan cepat. Kebutuhan dan persyaratan dalam proyek TI dapat berubah seiring waktu karena perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan bisnis, dan masukan dari pemangku kepentingan. Dari perkembangan teknologi ini, jika kita mengikuti perkembangan teknologi pada bisnis kita, maka pada proyek suatu perusahaan, maka hasilnya juga akan bagus jika teknologinya itu bagus juga. Pendekatan proyek TI dan atribut proyek TI. Pendekatan proyek TI mengacu pada strategi atau metode yang digunakan dalam mengelola proyek-proyek yang terkait dengan teknologi informasi. Pendekatan yang umum dilakukan waterfall, metodologi, agile, scrum, kanban, dan lean. Selanjutnya, ada tujuan atau goal. Tujuan dalam manajemen TI adalah hasil yang ingin dicapai dengan menyelesaikan proyek. Tujuan haruslah jelas, struktur, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis atau organisasi. Biaya. Biaya mengacu pada semua pengeluaran yang terkait dengan proyek TI, termasuk biaya sumber daya manusia, perangkat lunak, peralatan, infrastruktur, dan biaya lainnya. Manajemen biaya melibatkan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian biaya agar tetap sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proyek tidak menghabiskan lebih dari yang direncanakan dan bahwa pengeluaran dilakukan secara efisien. Waktu time. Waktu berupa jadwal atau rentang waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan proyek. Ini melibatkan penentuan waktu mulai waktu selesai serta jadwal kegiatan dan tugas yang harus diselesaikan dalam proyek. Jadi dalam proyek itu waktu sangat penting karena kita mengajar sebuah proyek kita bagaimana cepat selesai. Itu saja dari saya, rangkuman yang dari kelompok kesimpulan yang saya berikan, yaitu untuk pengambilan rangkuman ini saya mengambil sesuai dengan yang terkait dengan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.